Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan yang keempat ini bersama Ibu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar cara menyusun laporan percobaan. Menyusun laporan percobaan. Setelah selesai melakukan percobaan, maka kita harus membuat laporan percobaan untuk mengkomunikasikan hasil yang dilakukan agar hasil percobaan ini dilakukan dapat bermanfaat untuk orang lain. Langkah-langkah dalam menyusun laporan percobaan ini, yang pertama kita harus menentukan judul penelitian. Yang kedua yaitu prakata. Prakata ini berisi ucapan rasa syukur penulis serta ucapan-ucapan terima kasih. Yang ketiga yaitu daftar pustaka, daftar isi. Yang keempat pendahuluan. Pendahuluan ini termasuk di bab yang pertama, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Terus yang kelima yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi teori, konsep, fakta-fakta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian dan hipotesis yang didapat dari buku literatur atau buku penunjang. Yang keenam yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini berisi alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian, waktu dan tempat pelaksanaan penelitian, cara kerja, cara pengambilan data dalam melakukan penelitian. Yang ketujuh yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini berisi data dan fakta yang diperoleh selama melakukan penelitian, serta pembahasannya yaitu pengolahan data dan analisis hasil dalam penelitian. Lanjut yaitu kesimpulan. Daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber-sumber yang menunjang dalam penelitian. Terus lampiran, menyajikan tabel, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk grafik, dan informasi pendukung lainnya. Nah, ini sebagai contoh ya dalam melakukan penelitian, Ibu buat ini contoh laporan praktikum pengaruh cahaya matahari terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Sekarang masuk di pendahuluan. Pendahuluan tadi terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang merupakan sejarah singkat dari judul yang kita ambil. Latar belakang di sini Ibu mengambil yaitu cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan yang berklorofil, membantu dalam proses fotosintesis. Ini bisa kamu cari di buku, bisa diambil dari buku tentang tumbuhan biji, tentang perkecambahan, sehingga dia menceritakan tentang perkecambahan pada biji kacang hijau. Rumusan masalah ini dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan bisa apakah, bisa bagaimana, bisa mengapa. Nah, di sini Ibu mengambil yaitu rumusan masalahnya, yaitu satu rumusan apakah. Ibu ambil kata-kata apakah cahaya matahari dapat berpengaruh pada perkecambahan kacang hijau. Lanjut yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Bisa juga tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui berapa lama tumbuhan kacang hijau dapat berkecambah. Terus batasan masalah. Batasan masalah ini harus dibuat dalam melakukan penelitian. Kalau tidak ada batasan masalah, penelitian ini akan terus-menerus dan waktunya lama. Jadi, Ibu ambil batasan masalah ini karena kita penelitiannya cuma perkecambahan, kita amati dari hari pertama sampai ke hari ke-14. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara yang didapat dari literatur atau penelitian yang sudah dilakukan.
Di sini Ibu mengambil yaitu tanaman yang tumbuh di tempat terang akan tumbuh lebih lambat daripada tanaman yang tumbuh di tempat gelap. Ternyata tanaman yang tumbuh yang di tempat gelap ini warna daunnya akan lebih pucat. Itu merupakan hipotesisnya. Terus tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini masuk ke bab yang kedua. Tinjauan pustaka ini didapat dari buku literatur atau buku penunjang lainnya yang membahas tentang judul dalam penelitian. Di sini tinjauan pustakanya yaitu Ibu buat pertumbuhan merupakan proses pertumbuhan bertambahnya ukuran volume yang dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan merupakan proses pematangan sel yang tidak dapat diukur. Pertumbuhan selalu diawali dari perkecambahan, terlebih dahulu pada tumbuhan biji. Perkecambahan adalah munculnya plamula dan radikula. Terus kita menceritakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Lanjut, bab yang ketiga yaitu metode dalam penelitian. Tadi Ibu menceritakan metode dalam penelitian ini yaitu harus ada alat, bahan, cara kerja, tempat, dan waktu dalam melakukan penelitian. Terus hasil penelitian ini bisa dalam bentuk yaitu dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk data dan fakta yang diperoleh selama melakukan penelitian. Ini merupakan hasil dalam penelitian, dibuat dalam bentuk tabel. Tabel perkecambahan biji kacang hijau dapat dilihat dari akar, batang, dan daun, hingga terdapat yaitu angka. Bisa dilihat angka-angka yang muncul yaitu pada tabel ini menunjukkan yaitu paling tinggi, paling banyak itu pada tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dibanding dengan diletakkan di tempat terang. Terus lanjut yaitu pembahasan. Pembahasan ini merupakan pengolahan data dan analisis data. Dari hasil percobaan dapat diambil kesimpulan bahwa perkecambahan yang cepat tumbuh adalah perkecambahan yang diletakkan di tempat gelap. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diikuti materi Ibu selanjutnya. Jika ada kesalahan, Ibu minta maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.